Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikra Maulid Sagara dari kelas B22 Manajemen dengan nomor NPM 1012204. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses yang melibatkan individu dalam suatu hubungan, kelompok atau organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu komunikator atau siapa yang mengatakan pesan apa yang dia sampaikan, media melalui siaran apa, dan komunikan kepada siapa, efek itu dampaknya apa. Seperti kita sedang belajar di kelas. Komunikator siapa yang mengatakan, yaitu guru kita yang sedang menyampaikan ilmu kepada kita. Pesan mengatakan apa, mengatakan ilmu yang sedang disampaikan kepada kita. Media melalui siaran apa, melalui siaran langsung ketika kita sedang di kelas, atau juga bisa melalui via media sosial ketika sedang ada kelas online. Komunikan kepada siapa? Kepada kita yang sedang mendengarkan atau kita yang sedang mencari ilmu. Efeknya apa? Efeknya kita bisa lebih memperbanyak ilmu kita. Yang selanjutnya yaitu ada konseptual komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dimengerti oleh kedua pihak. Jadi kita juga harus bisa berbicara yang mudah dimengerti oleh orang lain, agar orang lain juga dapat mengerti maksud kita itu kemana. Oke. Yang selanjutnya ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah yaitu komunikasi yang berlangsung satu pihak saja, hanya menyampaikan pesan, isu, atau gagasan pada orang lain, dan orang lain hanya bisa mendengar atau membaca saja. Contohnya yaitu ketika kita sedang menonton berita di televisi, membaca berita di koran, ataupun kita membaca berita di sosial media. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi sebagai interaksi, yaitu proses si pengirim dan penerima komunikasi sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang sedang terjadi. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi interaksi, pengirim dan penerima sama-sama juga bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang sedang berlangsung tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi komunikasi sebagai menyampaikan pendapat agar diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan suatu hal. Jadi komunikasi itu penting di kehidupan, apalagi untuk kita mahasiswa yang sedang mencari ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Haikal Mubarok. Saya salah satu mahasiswa di Digitech University. Nomor pokok mahasiswa 101222285. Saya prodi manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu proses mendengarkan dan menerima informasi dalam komunikasi. Komunikasi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan penting manusia. Kebutuhan manusia terhadap komunikasi bahkan hampir menyerupai kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan juga papan.
Komunikasi terjadi antara komunikator sebagai pihak pengirim pesan kepada penerima pesan. Komunikasi dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan jenis interaksinya, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal terjadi antara 2 orang secara langsung, baik dengan tatap muka maupun tidak. Hal ini memungkinkan setiap peserta verbal dan non-verbal dari pihak lain. Contoh komunikasi interpersonal meliputi hubungan suami istri, sahabat dekat, dan hubungan guru dengan murid. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, pesan dikomunikasikan di antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau memecahkan masalah. Anggota kelompok dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti tim kerja, rapat kelompok, atau diskusi dalam kelompok belajar. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah dari satu pihak atau komunikator kepada banyak pihak yang disebut audiens, yang jumlahnya sangat banyak atau bahkan tidak terbatas. Komunikasi massa melibatkan penggunaan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang luas. Dalam komunikasi massa, audiens tidak memiliki interaksi langsung dengan komunikator dan tidak dapat memberikan tanggapan secara langsung. Contoh komunikasi massa meliputi siaran berita, program televisi, iklan, dan publikasi media. Proses mendengarkan merupakan aktivitas penting dalam komunikasi interpersonal. Proses mendengarkan dimulai dengan menerima pesan dari komunikator dan mendengar dengan efektif. Melibatkan penerimaan pesan secara utuh serta memberikan tanggapan oleh komunikator. Mendengar secara umum adalah proses aktif menerima. Memproses yang terkait dengan kepekaan dari indera pendengar. Menurut Goss, ada beberapa tahap proses mendengarkan, yaitu yang pertama, receiving atau menerima. Dalam proses mendengarkan dimulai dengan menerima pesan dari komunikator, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Pada tahap ini, penting untuk memberikan perhatian fokus pada komunikator dan memperhatikan segala hal yang disampaikan atau bahkan yang tidak disampaikan. Lingkungan yang sesuai dan kondusif juga perlu diperhatikan. Yang nomor 2 yaitu understanding atau memahami. Tahap memahami dalam proses mendengarkan melibatkan usaha untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh komunikator, baik pikiran maupun emosi yang diwakilinya. Pada tahap ini, disarankan untuk menghubungkan informasi yang diberikan dan disampaikan, tetapi jangan membuat kesimpulan sebelum komunikator selesai menyampaikan seluruh pesannya atau memotong pembicaraannya. Anda juga dapat menerjemahkan pesan komunikator ke dalam bahasa Anda sendiri agar Anda lebih mudah memahami. Yang ketiga ada remembering atau mengingat. Setelah memahami pesan, tahap ini melibatkan kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diterima. Mengingat penting untuk peroleh dan mempertahankan pemahaman yang baik terhadap pesan yang disampaikan. Yang keempat ada evaluasi atau evaluasi. Setelah menafsirkan pesan, tahap ini melibatkan penilaian atau evaluasi terhadap pesan yang diterima. Ini melibatkan penilaian terhadap kebenaran, relevansi, atau kualitas informasi yang disampaikan. Yang kelima ada responding atau menanggapi. Tahap terakhir yang adalah menanggapi pesan yang diterima. Menanggapi melibatkan memberikan umpan balik verbal atau non-verbal kepada komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan. Contohnya seperti umpan balik verbal dapat memperbaiki respon berupa pesan singkat seperti ya, atau mengerti. Atau dapat dengan mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, apakah itu berarti? Atau saya memahami bahwa. Selain itu, umpan balik nonverbal juga sangat penting seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh. Misalnya mengangguk, kepala, senyum, atau kontak mata yang menunjukkan perhatian dan keterlibatan melalui tahap yang menunjukkan perhatian. Menanggapi ini, Anda memperkuat interaksi komunikasi, memastikan pemahaman yang saling terjalin antara Anda dan komunikator, dan menciptakan kesempatan untuk terjadinya dialog yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, saya Farhan Haikal Mubarok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alfatia dengan NPM 102222021 Prodi Akuntansi dari kelas B22. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah kegiatan menyampaikan pesan ataupun makna dari satu individu ke individu yang lain, di mana pesan ini membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Supaya komunikasi berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan teknik komunikasi. Teknik komunikasi diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, di mana teknik komunikasi ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu komunikasi efektif. Dalam berkomunikasi, poin penting yang diperlukan yaitu keterampilan mendengarkan, karena sebaik apapun komunikasi, jika tidak diiringi dengan kemampuan atau keterampilan dalam mendengarkan, maka komunikasi tersebut tidak akan efektif. Nah, ketika membahas kata mendengarkan, biasanya orang-orang itu mendengarkan dengan dua cara. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, dan yang kedua, mendengarkan secara pasif. Mendengarkan secara aktif yaitu berarti mengerti dan memahami apa maksud dari pembicaraan si pembicara. Sedangkan mendengarkan secara pasif yaitu mendengarkan saja tanpa ada niatan merespon kegiatan tersebut. Ada beberapa cara ataupun beberapa jenis orang mendengarkan secara aktif. Yang pertama, mendengarkan secara evaluatif, di mana mendengarkan dengan cara ini yaitu berarti kita mendengarkan kemudian mengevaluasi kata-kata ataupun penyampaian dari si pembicara. Sedangkan untuk mendengar secara proaktif berarti kita memproyeksikan diri kita atau memposisikan diri kita sebagai pembicara. Jadi kita bisa merasakan nih gimana sih kalau misalkan kita jadi dia. Mendengarkan secara aktif ini merupakan hal yang penting. Ada 3 komponen dalam mendengarkan secara aktif. Yang pertama yaitu memahami, yang kedua menahan, dan yang ketiga menanggapi. Nah, gimana sih cara untuk meningkatkan mendengarkan secara aktif? Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu hadapi pembicara. Jadi kita harus menghadapi pembicaranya gitu. Kita memahami, kita fokuskan diri kita ke pembicara. Yang kedua, kita harus menghindari gangguan. Seperti misalkan hindari memegang handphone. Kalau bisa kita matikan data di handphone kita supaya ketika ada notif masuk, fokus kita tidak teralihkan ke handphone. Yang ketiga, kita harus menjaga postur tubuh untuk tetap tegap dan seperti postur yang menyambut. Yang keempat, gambar yang ingin dikomunikasikan gitu. Jadi bisa divisualisasikan gambar. Yang kelima, teman-teman bisa menahan putusan teman-teman. Jadi ketika si pembicara sedang berbicara, teman-teman harus menahan semua argumen teman-teman yang mungkin ingin teman-teman sampaikan. Karena kita harus menunggu pembicara ini selesai mengutarakan semua isi hati. Yang keenam, teman-teman mengajukan pertanyaan. Karena dengan mengajukan pertanyaan, si pembicara bisa merasakan atau ngerti nih kalau misalkan lawan bicara kita ini berarti ngerti apa yang kita omongin. Karena ketujuh, teman-teman bisa merefleksikan dan kemudian mengkonfirmasi. Misalkan teman-teman mengkonfirmasi nih kalau misalkan tadi si pembicara menjelaskan kalau kamu tadi bilang kan kalau misalkan hari Minggu ini dia gini gitu. Jadi kita mengklarifikasi atau bener gak nih. Yang ke-8, teman-teman bisa meringkas. Jadi semua yang tadi sudah diungkapkan teman-teman ringkas supaya tidak berbelit. Yang ke-9, teman-teman bisa bagikan dan tanggapi. Jadi ketika semua rangkaian-rangkaian dari awal sampai akhir tadi sudah dijalankan, teman-teman bisa menanggapi si pembicara ini. Tanggapi dengan sesuai argumen teman-teman. Teknik mendengarkan secara aktif ini juga terdiri dari beberapa. Yang pertama, teman-teman bisa senyum dan mengangguk. Kemudian kontak mata diusahakan sebisa mungkin ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara, kita harus kontak mata karena itu menandakan bahwa kita fokus. Yang ketiga, teman-teman bisa mengangguk dan tersenyum. Yang keempat, teman-teman bisa mengikuti postur tubuh dari lawan bicara. Dan yang kelima, teman-teman bisa berlatih empati gitu ya. Jadi ketika teman-teman lawan bicaranya sedang berbicara tentang sedih, jadi kita harus bisa kayak sikapnya sedih gitu. Kalau misalkan lagi senang ya kita senang. 7, jangan mengganggu. Kayak misalkan seperti dijelaskan tadi, jangan bermain handphone ketika sedang berbicara dengan lawan bicara. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengingat detail hal-hal kecil yang tadi sudah disampaikan oleh lawan bicara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada penyalahgunaan kata ataupun salah penyampaian.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Mutakin dari Prodi Manajemen S1 NMP 101221810. Saya akan membawakan materi mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan nonverbal? Ya, komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antara individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan lisan maupun tulisan dalam bentuk kata-kata. Itu namanya komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal itu seringkali diibaratkan dengan menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, gerak tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Komunikasi verbal sendiri itu dapat memudahkan kita menganalisis sesuatu dari pengolahan data dan informasi ya, karena menggunakan kata-kata baik langsung maupun tulisan. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu lebih ke gerak tangan, mata berkedip, melambaikan tangan, atau bisa juga menggunakan suara gitu ya, siulan atau apa mungkin. Nah, komunikasi verbal itu bisa secara langsung face to face dengan orangnya atau bisa menggunakan media sosial. Sedangkan nonverbal tidak bisa karena tidak bisa melihat langsung ekspresi wajah di media sosial ya. Jadi harus ketemu secara langsung. Itu komunikasi nonverbal. Sedangkan kalau komunikasi verbal bisa menggunakan media sosial karena menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal itu ada beberapa fungsi ya. Salah satunya untuk penamaan suatu benda, penamaan panggilan seseorang. Ada untuk kedua fungsinya itu jalur interaksi dan transmisi informasi sebagai alat tukar ide, komunikasi lebih mudah digunakan, menyampaikan emosi, informasi, dan empati hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Ada juga komunikasi verbal itu sebagai alat sosial yang efektif, mudah digunakan, menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibilitas komunikasi sebagai manfaat untuk bersosialisasi. Ada juga sebagai sarana pengembangan bahasa ya. Semakin banyak bahasa yang berkembang, budaya yang berkembang, semakin banyak pemaknaan baru dan kata-kata baru yang bisa disampaikan melalui informasi. Sedangkan jenis komunikasi nonverbal, ada ekspresi wajah, tadi yang sudah saya sampaikan, ada gestur, gerak tubuh, komunikasi dengan suara, ada juga ini prosemik ya. Prosemik itu yang dimaksud dari jenis prosemik ini adalah mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi dengan orang lain. Terdapat 3 zona melakukan interaksi, yaitu zona publik, zona personal, dan zona intim. Apabila semakin jauh atau dekat jarak antara Anda dengan lawan bicara, maka interaksi yang berlangsung pun akan berbeda. Ada juga artifak. Artifak itu merupakan komunikasi nonverbal yang digunakan untuk suatu benda, objek, atau gambar. Benda atau gambar tersebut yang disebut sebagai artefak ya. Contoh komunikasi ini adalah ketika Anda sedang memasang foto profil di media sosial Anda, foto tersebut telah memberikan informasi kepada orang lain mengenai siapa menggunakan seragam polisi, tentara, atau jas dokter. Ada juga komunikasi nonverbal itu bisa
melalui suatu gambar, suatu lukisan ya. Nah itu yang dinamakan desainnya komunikasi visual. Jadi mengkomunikasikan visual dari desain tersebut. Oke, segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Benar atau salahnya itu kita tidak tahu, dan itulah keunikan dari persepsi manusia. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan, NRP 101222127 akan menjelaskan apa itu persepsi atau sudut pandang. Dalam bahasa sehari-hari, persepsi yaitu sudut pandang. Misalkan ketika kita berada di sebuah tempat, baik itu di sebuah mall, baik itu di sebuah kafe, ataupun di sebuah kampus. Misalkan ketika kita berada di sebuah kampus, kita melihat seorang wanita yang lewat. Lalu kita sedang mengobrol sama teman kita. Menurut kamu, bagaimana sih si cewek itu? Menurutku, si cewek itu begini. Lalu temanku menjawab, enggak deh, menurutku si cewek itu begini. Nah, itu sedikit yang kita lakukan atau percakapan sehari-hari yang kita lakukan dalam sudut pandang orang-orang. Jadi persepsi itu sendiri apa sih sebenarnya? Yaitu proses interpretasi terhadap objek atau stimulus yang diterima oleh panca indera. Adanya objek yang diterima oleh panca indera kita, baik itu pengecapan, penglihatan, pendengaran, ataupun perasa. Lalu otak kita akan memproses pemaknaan itu sendiri. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh persepsi itu sendiri? Yang pertama yaitu objek atau stimulus. Yang kedua, perhatian kita. Karena kalau kita tidak memperhatikan apa yang akan kita maknain, karena kita banyak menerima atau memperoleh objek-objek atau stimulus di luar sana. Yang ketiga yaitu panca indera kita. Dan yang keempat yaitu saraf sensoris. Saraf sensoris ini yang diteruskan oleh otak kita, yang nantinya otak kita akan merespon stimulus yang kita terima. Persepsi ini sudut pandang berbeda-beda. Mengapa berbeda demikian? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama yaitu faktor internal, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu fisiologis, keadaan kita, energi kita, dan panca indera kita. Yang kedua yaitu perhatian atau minat kita terhadap objek kita. Kenapa berbeda demikian? Karena minat dan perhatian kita itu berbeda dengan orang lain. Yang ketiga yaitu pengalaman atau ingatan seseorang. Misalkan ketika kita melihat seorang takut terhadap ular, tapi kita tidak tahu pengalaman terhadap objek itu dari masa lalunya. Karena ingatan atau pengalaman seseorang itu terhadap objek itu sangat berbeda. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, suasana hati seseorang. Ini akan mempengaruhi terhadap perilaku atau respon terhadap stimulus atau objek yang kita terima. Faktor eksternalnya itu sendiri, yang pertama ukuran dan penempatan, yang kedua yaitu warna, yang ketiga keunikan, yang keempat intensitas, dan yang kelima yaitu motion. Kesimpulannya, jadi pada dasarnya persepsi seseorang itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Secara pasti dan tepat itu semua baik lagi kepada sudut pandang diri kita. Positif dan negatifnya itu tergantung bagaimana kita menanggapi persepsi itu.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 yang berjudul komunikasi interpersonal. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa sih komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau disebut juga komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan antar individu untuk bertukar gagasan atau pemikiran. Komunikasi interpersonal juga salah satu konteks di mana komunikasi individu bertukar perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka. Pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih, baik dilakukan secara verbal atau non-verbal, dengan tujuan untuk kesamaan makna. Poin ketujuh atau yang terakhir yaitu manfaat mempelajari komunikasi interpersonal. Manfaat dari mempelajari komunikasi interpersonal yaitu dapat mendapatkan manfaat intelektual, mendapatkan manfaat praktis baik untuk kita pribadi maupun orang lain. Manfaat lain yaitu baik bagi fisik dan sehat secara mental. Mendapatkan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dapat menjadi asik atau bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Ada beberapa elemen dalam berkomunikasi. Yang pertama, sumber dan penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan dua orang atau lebih, yang dimana ada peran masing-masing, seperti sumber atau yang memberikan pesan, dan penerima yaitu yang menerima pesan. Yang selanjutnya ada pesan ungkapan yang akan diberikan kepada penerima pesan. Dan yang ketiga ada encoding, yaitu tindakan memproduksi pesan seperti menulis. Ada juga decoding atau tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Kemudian ada juga media, yaitu bahan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan kepada penerima. Yang ketiga adalah sifat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal memiliki beberapa sifat, diantaranya komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih, bersifat relasional, melibatkan pesan verbal atau non-verbal, berlangsung dalam berbagai bentuk, melibatkan beberapa pilihan. Kemudian yang keempat, ada juga beberapa prinsip dalam komunikasi interpersonal, yaitu suatu proses transaksi, memiliki tujuan, rasa ambigu, beberapa simetris atau komplementer, isi, dan hubungan di antara para partisipan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu teori komunikasi interpersonal. Menurut para ahli ada beberapa teori dalam komunikasi interpersonal, di antaranya konstruktivisme atau kerangka kerja teoritis, simbolik interaktionisme atau teori interaksi simbolis, dan yang terakhir yaitu attribution theory atau sebuah kerangka kerja. Kemudian yang keenam yaitu hubungan interpersonal. Ada beberapa tahap hubungan interpersonal, di antaranya hubungan kontak, hubungan keterlibatan, hubungan keakraban, hubungan kemunduran, hubungan perbaikan, dan yang terakhir putusnya hubungan. Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan komunikasi tersebut bisa terjadi konflik, ya baik konflik positif atau konflik negatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Sri Lestari dengan NPM 101220003. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh yaitu berbicara di publik.
Public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, pesan, dan pendapat yang bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Keterampilan berbicara di depan umum merupakan sesuatu yang harus dilatih, dan keterampilan ini bisa diasah dengan sedikit latihan dan rasa percaya diri untuk presentasi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, berikut adalah metode untuk memperbaiki kemampuan berbicara kita saat di depan umum. Kenali audiens. Sebelum berbicara di depan umum, kita cari tahu berapa banyak audiens yang akan hadir dan mencari tahu seperti usia, gender, tingkat pendidikan, baik pengalaman maupun sosioekonomi, keramahan, dan apakah audiens mengenal kita. Hal ini berguna untuk menyesuaikan pembawaan dalam memilih topik atau penggunaan bahasa presentasi kita agar lebih mudah dipahami sesuai audiens kita. Contohnya, jika kita melakukan presentasi di depan kelas, maka audiens kita adalah dosen dan teman, maka bahasa yang digunakan bisa sedikit melenceng dari kata formal. Namun, jika kita melakukan pidato di depan para pemimpin negara, bahasa yang digunakan tentunya akan jauh lebih formal dan baku. Lalu, ubahlah cara berpikir kita. Kalau kita merasa gugup dan takut atas berbagai kesalahan yang akan kita perbuat, sehingga pikiran tersebut akan mengubah suara dan bahasa tubuh kita menjadi negatif. Nah, daripada membiarkan pikiran tersebut, ingatkan diri kita untuk berpikir secara positif, berikan diri kita sedikit motivasi, seperti, wah, saya bisa membagikan pengetahuan saya dalam sebuah topik yang sudah saya dalami dengan orang-orang hebat yang ingin mendengar apa yang saya katakan. Lalu, anggap kesempatan bicara ini sebagai sebuah pujian. Terus selanjutnya adalah belajar untuk merasa nyaman dengan keheningan. Kita mungkin merasa canggung dengan keheningan, tapi anggap berbicara sebagai suatu pilihan. Berbicara itu bukanlah suatu hal yang kita lakukan ketika kita sedang berdiri di depan banyak orang, tapi berbicara adalah suatu hal yang kita lakukan saat sudah siap. Lalu mencari tahu seperti apa pola berbicara kita. Bicara secara kasual dengan orang lain, contohnya, berbicara secara kasual dengan orang lain bisa meningkatkan kemampuan berbicara kita di depan umum. Lalu perhatikan semua kata pengisi yang kita gunakan saat berbicara. Kata pengisi itu adalah suara dan kata yang kita buat saat sedang memproses pikiran kita dan tidak tahu apa yang hendak kita katakan selanjutnya. Kata seperti kita dapat mengurangi penggunaan kata pengisi ketika kita merasa nyaman dengan keheningan. Lalu menyiapkan diri dan pidato. Rencanakan dengan matang. Anggap pidato itu sebagai bermain teater. Kalau kita tidak menghafal dialog kita dengan baik, kita tidak akan mampu memulai berbicara dan menarik perhatian audiens. Audiens itu selalu tahu ketika seorang pemain teater lupa akan dialognya. Lalu, semakin banyak persiapan, semakin sedikit pula kekhawatiran kita. Lalu, tuliskan sebuah kerangka pidato. Kita tidak perlu menuliskan seluruh pidato, tapi siapkan sebuah kerangka pidato dapat kita gunakan. Dengan kerangka, kita dapat memastikan bahwa kita sudah menyampaikan semua poin yang akan kita sampaikan, dan kita juga tidak perlu panik kalau kita lupa poin selanjutnya. Lalu, sertakan pula kalimat inti pidato untuk memudahkan kita dan audiens apa yang sebenarnya menjadi inti dari pidato. Selanjutnya adalah latihan keterampilan pidato kita sambil direkam. Kita akan lebih percaya diri dengan berlatih. Praktikan diri pidato kita sambil direkam. Perhatikan cara kita berbicara, tenor suara, serta faktor lain. Kemudian catatlah apa yang perlu menjadi perhatian. Lalu bernapaslah dalam-dalam, tersenyumlah, dan minum air agar kita tetap terhidrasi. Komponen kunci dalam menyampaikan pidato yang luar biasa. Napas dan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita akan membuat diri kita tenang dan fokus. Lalu senyum dapat membuat kita merasa bahagia, dan air akan menambah tenaga kita, dan saat kita tersenyum, kita akan merasa lebih baik. Selanjutnya adalah teknik presentasi dalam berbicara di depan publik. Lakukan pemanasan sebelum berpidato. Kita harus mempersiapkan suara dan tubuh kita terlebih dahulu, seperti regangkan tubuh agar tidak tampak kaku. Lalu perkenalkan diri. Meski kita berbicara dengan orang-orang yang sudah mengenal kita, kenalan diri adalah cara yang mudah untuk masuk ke pidato. Lalu lakukan kontak mata dan gunakanlah bahasa tubuh yang baik. Lihat mata audiens serta gunakanlah ekspresi muka serta tangan. Lalu perhatikan artikulasi kita. Suara kita harus terdengar orang. Apabila orang lain tidak memahami kita, mereka akan cepat bosan. Berbicaralah dengan lambat dan kencang agar semua orang dapat mendengar kita. Lalu, tunjukkanlah energi kita kepada audiens agar mereka tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Lalu yang terakhir adalah bersenang-senanglah. Orang-orang yang memiliki keterampilan berbicara di depan umum yang baik biasanya bersenang-senang saat berbicara di depan umum. Kita harus bangga bahwa kita dapat membagikan pengetahuan dan orang-orang ingin mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Sekian penjelasan dari materi yang ketujuh ini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Indare Herina dari Prodi Akuntansi kelas B22 Universitas Teknologi Digital Bandung dengan NPM 104-22004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik berdebat. Nah, untuk berdebat ini sudah menjadi halayak umum atau hal yang biasa pada masyarakat umumnya, di mana di setiap atau dalam suatu pertemuan ketika ada seseorang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, pasti yang lain akan menyanggah ataupun memberikan tanggapan atas pernyataan dan pertanyaan tersebut. Yang akan pertama kita bahas yaitu metode berdebat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa metode berdebat dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama, bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan atau argumen. Maksudnya, ketika kita pertama mengajukan pertanyaan, pastilah di situ banyak argumen-argumen lain yang akan timbul. Yang kedua, pahami posisi lawan. Maksud di sini memahami posisi lawan itu menjelaskan bagian yang kurang jelas. Yang ketiga, awali sanggahan. Ketika kita mengawali sanggahan, kita harus mengulangi apa yang lawan katakan terlebih dahulu untuk memperjelas. Yang keempat, berikan sanggahan atas pendapat orang lain. Maksudnya harus dengan alasan pendukung dan bukti lainnya. Jadi ketika memberikan sanggahan, kita harus menyertakan buktinya juga. Yang kelima, tanggapi semua bantahan lawan debat. Untuk menanggapi bantahan lawan debat harus ketika lawan sudah selesai berbicara. Yang keenam, periksa kesesatan berpikir. Maksud kesesatan berpikir di sini yaitu benahi argumen secara santun dan tetap memperhatikan etika. Yang ketujuh, tetap santai, jangan mengejar tema yang tidak ingin lawan teruskan. Jadi ketika situasi mulai kurang kondusif, sebaiknya kita pertahankan argumen kita terlebih dahulu sebelum mengutarakannya. Yang kedelapan, jangan mengulang pendapat yang sama. Maksudnya di sini ketika kita tetap dengan argumen kita dan lawan juga tetap mempertahankan argumennya, kita harus mengalah dan harus tetap menjaga agar kondisi dalam suatu pertemuan tetap kondusif. Dan yang kesembilan, akhiri perdebatan dengan bersahabat. Walaupun kita telah selesai berdebat, mengawalinya dengan secara baik-baik dan harus mengakhiri juga dengan baik-baik. Nah, untuk yang kedua yaitu berdebat dalam acara formal. Ada beberapa etika atau teknik berdebat dalam acara formal, di antaranya yang pertama, patuhi semua peraturan dan standar profesional. Contohnya dalam acara debat formal, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Contohnya berpakaian dengan formal dan rapi. Yang kedua, menerima topik. Menerima topik di sini yaitu kita harus memahami topik yang akan dibahas dalam acara debat. Yang ketiga, artikan topik dengan sederhana jika diperlukan. Yang keempat, tuliskan pidato pada waktu yang ditentukan. Maksudnya di sini perhatikan jam atau sebelumnya kita bisa memasang alarm 1 menit sebelum waktu perdebatan berakhir agar kita bisa meriksa kembali argumen yang telah kita utarakan. Yang kelima, siapkan argumen pendukung. Maksudnya jika ada sanggahan yang tidak atau kurang kita pahami dan kita bisa menyiapkan argumen pendukung lainnya sebagai bukti. Yang keenam, pilih apa yang ingin disertakan secara hati-hati. Dalam perdebatan formal harus debat antar tim, yaitu untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama. Yang kedua, adakan debat 1 lawan 1 seperti debat yang diadakan dalam kurun waktu 45 menit ataupun debat dadakan. Dan yang ketiga, adakan simulasi debat politik. Nah, contohnya seperti gaya Kongres Amerika
yang peserta debatnya dari 10 sampai 25 peserta dan dipimpin oleh satu pemimpin untuk memimpin satu perdebatan itu. Dan yang kedua ada gaya parlemen Inggris, yaitu biasanya dalam lingkungan akademis seluruh dunia dipakai untuk debat parlemen Inggris itu. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni, NPM 1012-2002. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai win-win solution. Namun sebelumnya saya ingin menegaskan kembali bahwa tujuan dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Nah, peran win-win solution di sini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya negosiasi hingga nanti mencapai hasil akhir. Lalu, apa sebenarnya win-win solution tersebut? Win-win solution merupakan suatu strategi komunikasi yang biasanya terjadi di dalam suatu negosiasi yang di dalamnya terdapat kompromi-kompromi di antara kedua belah pihak yang akan mencapai kesepakatan dengan maksud menguntungkan dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Di dalam win-win solution tersebut, terdapat beberapa kunci utama yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah silent atau diam. Para negosiator ini atau kedua belah pihak yang terlibat ini harus diam untuk berpikir sejenak. Artinya, mereka berpikir agar mengucapkan kata-kata yang memang seharusnya diucapkan. Yang selanjutnya ada the seed of doubt, artinya menanamkan keraguan terhadap lawan. Kita bisa nih membuat lawan kita nih ragu terhadap opininya sendiri. Yang selanjutnya good cup and bad cup. Ini merupakan keadaan di mana kedua belah pihak saling memuji. Keadaan ini dapat membuat negosiasi berjalan baik. Yang selanjutnya ada the bluff atau menggertak. Kedua belah pihak ini bisa saling menggertak pada saat menjalankan negosiasi. Yang selanjutnya adalah permintaan palsu, yaitu pancingan agar pihak lawan memenuhi permintaan kita atau pihak lawan lainnya. Yang selanjutnya ada give to get, yaitu kedua belah pihak ini dapat saling memberikan penawaran ya pada saat negosiasi berlangsung. Yang selanjutnya ada the squeeze play atau menekan. Salah satu pihak atau kedua belah pihak ini bisa saling menekan satu sama lain agar opininya semakin kuat dan akhirnya memenangkan negosiasi tersebut. Dan yang terakhir adalah the exit. Keadaan ini di mana salah satu pihak mengakhiri proses negosiasi meskipun hasil yang didapat ini baik maupun sebaliknya. Lalu pembahasannya selanjutnya adalah pengambilan keputusan berbasis BATNA atau Alternative to a Negotiation Agreement, yaitu merupakan suatu tindakan alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat apabila pembicaraan atau negosiasinya berjalan gagal. BATNA sendiri dikemukakan oleh peneliti negosiasi Roger Fisher dan William Ury pada tahun 1981. Nah, ada beberapa langkah nih dalam melakukan BATNA. Yang pertama, siapkan alternatif. Kita mengetahui ya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak semuanya berjalan dengan apa yang kita inginkan. Jadi, pentingnya kita untuk mempersiapkan alternatif lain atau rencana lain ketika proses negosiasi tersebut gagal atau tidak bisa mencapai hasil akhir yang diinginkan gitu. Yang selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Nah, ketika kita sudah menyiapkan alternatif, kita bisa nih mengevaluasi mana saja nih alternatif yang terbaik yang bisa kita gunakan pada saat bernegosiasi tersebut. Yang selanjutnya, pilih tindakan. Setelah kita mengevaluasi, memilih dan memilah, kita akan bisa mengetahui mana alternatif terbaik yang pada akhirnya akan kita gunakan pada saat proses negosiasi tersebut. Selanjutnya adalah hitung nilai observasi. Hal ini terjadi apabila negosiasi yang kita lakukan tidak mencapai kesepakatan yang kita inginkan. Misalkan kita menawarkan harga yang tinggi, tapi kita mendapatkan harga yang rendah. Nah, kita bisa menjalankan atau melaksanakan BATNA tersebut. Namun, apabila nilai yang kita dapatkan sesuai atau bahkan lebih tinggi, kita harus menerima keputusan dari negosiasi tersebut tanpa menggunakan BATNA tersendiri. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu teknik pemecahan masalah secara win-win solution ya. Yang pertama, pahami dulu masalah. Pahami masalahnya secara menyeluruh dan komprehensif. Ini dilakukan agar kita bisa mengerti apa nih masalah yang akan kita bawa atau kita bahas pada saat bernegosiasi, agar kita tidak kemana-mana.
Yang selanjutnya, siapkan materi negosiasi dengan beberapa alternatif. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa alternatif ini sangat penting dalam bernegosiasi. Maka dari itu, harus disiapkan alternatif-alternatif terbaik yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika negosiasi tidak berjalan lancar. Yang selanjutnya, fokus menyelesaikan masalah. Kita harus fokus pada masalah yang kita bawa pada saat bernegosiasi, fokus mencari solusinya. Yang selanjutnya, saling terbuka. Kedua belah pihak ini meskipun saling bernegosiasi, tapi mereka harus saling terbuka agar proses negosiasinya berjalan lancar. Yang terakhir adalah memiliki hubungan yang saling mendukung. Kedua belah pihak ini harus saling mendukung. Ini poin yang sangat penting. Karena ketika kedua belah pihak ini saling mendukung, kita bisa melakukan negosiasi secara sehat agar bisa menemukan keputusan terbaik juga. Seperti itu. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Francisca dari kelas B Manajemen dengan NPM 101222290. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam bernegosiasi yang berada dalam bab 10. Yang pertama ada definisi etika. Etika digunakan dalam standar sosial untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu atau proses untuk menetapkan standar-standar tersebut. Kemudian ada standar evaluasi strategi dan taktik dalam bisnis serta negosiasi. Yang pertama, serangkaian tindakan berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Kemudian serangkaian tindakan berdasarkan tugas untuk mempertahankan aturan dan prinsip yang benar. Kemudian serangkaian tindakan berdasarkan norma, nilai, dan strategi organisasi dan masyarakat. Kemudian serangkaian tindakan berdasarkan keyakinan. Kemudian ada penerapan etika dalam negosiasi. Berikut analisis 5 pendekatan situasi hipotetikal. Jika seseorang percaya pada pendekatan end result etik, maka individu tersebut melakukan apapun yang ia perlakukan untuk mendapatkan hasil terbaik. Kemudian jika seseorang percaya pada pendekatan duty ethics, maka individu tersebut mungkin memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan. Kemudian jika seorang percaya pada pendekatan social contract ethics, maka individu tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Kemudian jika seseorang percaya pada pendekatan personalisme etik, maka individu tersebut akan mengikuti hatinya dan memutuskan apakah ia akan memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. Kemudian ada 4 pendekatan ini merupakan dasar untuk melakukan praktik etika dalam bernegosiasi. Kemudian ada perilaku etika yang sering muncul di dalam negosiasi. Yang pertama, taktik etika ambigu atau semua kebanyakan tentang kebenaran. Kemudian yang kedua ada identifikasi penggunaan taktik dan perilaku yang ambigu secara etika. Yang ketiga ada tipu daya dengan klien versus tipu daya oleh komisi. Kemudian mengapa taktik yang menipu, motif dan akibatnya. Kemudian ada 1 motif kekuatan. Yang kedua motif lain untuk bersikap tidak etis. Yang ketiga akibat dari perilaku tidak etis yang terdapat dalam perilaku tidak etis. Akibatnya keefektifan, reaksi pihak lain, reaksi pribadi, dan penjelasan dan justifikasi. Kemudian yang keempat ada keputusan untuk menggunakan taktik yang ambigu. Yang ketiga, mengapa menggunakan teknik yang menipu? Ada motif kekuatan, motif lain untuk bersikap tidak etis, akibat dari perilaku tidak etis, keefektifan, reaksi pilihan lain, reaksi pribadi, dan penjelasan tentang justifikasi. Kemudian ada faktor-faktor apa saja yang membentuk kecenderungan sikap negosiator untuk menggunakan sikap tidak etis. Yang pertama ada faktor demografis atau jenis kelamin, usia dan pengalaman, orientasi profesional, dan kewarganegaraan serta kebudayaan. Yang kedua terdapat perbedaan kepribadian yang mana di dalamnya terdapat daya saing versus kerja lama, Machiavellianisme, kemudian ada lokus kendali. Yang ketiga terdapat perkembangan moral dan nilai pribadi, yang di dalamnya terdapat tingkat prekonvensional, kemudian tingkat konvensional, dan tingkat prinsipial.
Kemudian di dalam pengaruh konteks pada perilaku yang tidak etis. Selanjutnya adalah bagaimana negosiator berhubungan dengan pihak lain yang melakukan penipuan. Yang pertama, tanyakan pertanyaan yang menyelidik. Kemudian fase pertanyaan dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, paksa pihak lain untuk berbohong atau mundur. Yang selanjutnya, uji pihak lain. Kemudian, panggil taktik. Dan kemudian abaikan taktik. Kemudian diskusikan apa yang Anda lihat dan tawarkan bantuan supaya pihak lain berperilaku lebih jujur. Kemudian menanggapi dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, jika pihak lawan menggertak, maka beri feedback yang sama, kemudian begitupun sebaliknya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pali Pratama, NPM saya 1012230. Dengan prodi Manajemen B22 di Universitas Teknologi Digital Bandung. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik negosiasi. Apa sih yang dinamakan negosiasi? Negosiasi adalah suatu pembicaraan yang melibatkan dua belah pihak maupun lebih. Itu contohnya seperti kita bernegosiasi dengan penjual. Nah, itu dua belah pihak. Kita nggak akan bisa bernegosiasi dengan tunggal sendiri ya, atau misalkan dengan cermin, kita nggak akan bisa. Makanya dari itu kalau misalkan kita ingin negosiasi, kita harus mempunyai lawannya, atau harus ada orang yang akan kita negosiasi gitu, ataupun bisa lebih dari berdua gitu. Itu tergantung dengan bagaimana kita bernegosiasi dan apa yang akan kita negosiasi. Negosiasi juga bisa menimbulkan konflik. Maksudnya konflik apa? Nah, konflik tersebut yaitu perdebatan antara mempertahankan apa yang kita bahas dan apa yang kita inginkan gitu. Dari pertama kita mulai sampai akhir, sampai benar-benar kita saling menguntungkan atau materi atau win-win solution yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di negosiasi tersebut melibatkan semua pihaknya, yaitu tentang etika, tentang berbicara dengan baik, tutur katanya, berperilakunya, sampai benar-benar sampai mendapatkan hasil yang goal atau yang hasil yang kita harapkan. Tapi dengan garis bawah kita harus saling menguntungkan. Kita untung dan narasumber pun untung yang kita negosiasi. Begitu. Ada beberapa tahapan-tahapan untuk negosiasi. Yang pertama, meminimalisirkan si narasumber atau lawan negosiasi kita berbicara tidak. Maksudnya kayak gimana? Jadi begitu kita negosiasi, kita harus memikirkan jangan sampai kita memancing narasumber kita untuk berbicara tidak gitu. Begitu kita negosiasi tiba-tiba dia berbicara tidak gitu. Kita harus benar-benar dijaga jangan sampai si narasumber kita tuh berbicara tidak gitu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita etika kita dipakai, dengan cara kita menegosiasi dengan baik, tutur katanya dengan baik, dan berpikirnya dengan benar-benar, mindsetnya benar-benar harus dengan detail mungkin gitu supaya kita mendapatkan goal yang bagus. Nah, juga ada beberapa negosiasi yang memang keras tapi ngena gitu. Contohnya apa nih? Nah, seperti contohnya ibu-ibu yang atau misalkan masyarakat yang belanja ke pasar. Biasanya ibu-ibu kalau misalkan sudah nawar apa yang dia inginkan atau apa yang dia ingin belanjakan, jika tidak dikasih dengan apa yang dia mau harganya, dia akan mempunyai teknik tersendiri, yaitu dengan cara meninggalkan si pembelanjaan tersebut atau meninggalkan yang dia inginkan, pura-pura ingin belanja di toko sebelah padahal mengharapkan dipanggil lagi. Nah, itu emang efektif gitu. Begitu. Ada beberapa faktornya begitu. Dan langkah-langkah negosiasi tersebut
harus kita perhatikan dengan cara etika. Terus kita harus memikirkan keuntungan dari kita sendiri dan keuntungan dari orang lain, harus bisa saling menguntungkan. Lalu kita pun harus bisa berbicara atau melibatkan negosiasi gitu. Negosiasi pula tidak selamanya akan bisa dilaksanakan. Kapan sih kita bisa bernegosiasi? Ada tahapan yang kita bisa negosiasi, ada yang tidak bisa negosiasi. Contohnya misalkan suatu produk yang memang diobral, itu udah tidak bisa kita negosiasikan gitu. Nah, ada pula ada yang negosiasikan. Ya, sekian yang dari saya untuk penjelasan singkat. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.